hanya menobatkan diri ingin jadi seorang pemimpin, ada sebuah konsekuensi kesiapan kita secara pengetahuan dan juga secara sikap. Artinya di sini kita mengharap ada titik tekan bingkai politik yang memang berbasis etika dan moral begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali bersama Anda para pemirsa Akademik TV di dalam program yang mungkin sudah beberapa waktu kita tidak memutarnya. Pada saat ini kita akan kembali hadir dengan program resepsi pilkada. Tidak seperti acara resepsi pilkada yang telah lalu, beberapa waktu yang lalu memang kita selalu menghadirkan bakal calon atau figur-figur yang nanti akan mencoba peruntungannya, menawarkan dirinya, mewakafkan diri mereka untuk menjadi orang nomor 1 di kawasan Indragiri Hilir. Namun pada kesempatan kali ini kita memutar seri yang khusus, bukan bersama bakal calon, bukan bersama yang akan mencoba peruntungannya menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Indragiri Hilir, namun justru dari apa bisa kita katakan wasit ya, wasit yang justru akan mengatur jalannya pesta demokrasi yang kita namai dengan pilkada yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Bersama saya, sebagaimana biasa, ditemani oleh co-host yang tidak asing lagi bagi Anda dari Winsus Riau, yaitu Bapak Bambang Hermanto. Assalamualaikum, Mas Bambang. Waalaikumsalam, Pak Ovi, Pak Ahmad Tamimi. Ya, sehat selalu. Semoga Pak Bambang, karena memang selalu aktif, selalu muncul menemani saya di acara yang kita putar di Akademik TV. Terima kasih, Mas Bambang. Pemirsa sekalian, sebagaimana yang tadi saya mention di awal, bahwa hari ini kita hadiran sosok yang istimewa untuk mengawal di Kabupaten Indragiri Hilir. Langsung saja saya perkenalkan beliau, Bapak Ahmad Tamimi. Pak Tamimi biasa dipanggil. Assalamualaikum Pak Tamimi. Mungkin suaranya bisa di-unmute, maaf. Suara-suaranya di-unmute, Pak Tamimi. Oke, gimana? Ya, luar biasa. Ini kalau beliau posisinya masih di kantor luar biasa. Ini memang tugas yang beliau emban, beliau banyak meninggalkan keluarga, berkorban untuk masyarakat ini, karena posisi beliau adalah komisioner Bawaslu ya, Pak Tamimi, di Indragiri Hilir. Baik, sebagai itu tadi yang saya sebut istimewanya kita pada seri kali ini adalah menghadirkan wasitnya acara festival demokrasi di Indragiri Hilir, yaitu salah seorang komisioner Bawaslu untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi Pak Tamimi, ya kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak. Saya ditemani dengan Mas Bambang nantinya. Untuk pertama mungkin ini, saya ingin kasihkan ilustrasi dulu bahwa ketika tadi kita mencoba untuk mengangkat topik ini dengan Pak Tamimi, banyak respon dari pemirsa kita, dari masyarakat untuk menitipkan kepada saya satu pertanyaan, yang pertanyaan dasar lah itu. Mereka banyak yang ingin dijelaskan lagi posisi antara Bawaslu dengan Panwaslu gitu. Itu jadi ada dua institusi yang di situ ketika nanti acara pilkada nanti itu mereka ingin dijelaskan posisinya di mana itu antara Bawaslu dan Panwaslu, dan bagaimana tupoksi masing-masingnya biar mereka masyarakat lebih menjelasnya. Silakan Pak Tamimi. Terima kasih Pak Sofyan. Ya.
bicara soal posisi antara Bawaslu dengan Panwaslu, itu kan persoalan beda nomenklatur gitu. Kemudian kalau kita lihat dasar dari hadirnya Bawaslu itu kan jelas diberikan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sebelumnya itu untuk di level kabupaten itu masih Panwaslu kabupaten. Ya. Tapi untuk Bawaslu itu kan RI dan provinsi. Ya, akan tetapi diperluas lagi di kabupaten juga menjadi Bawaslu. Sebelumnya kan pengawasannya kan bersifat ad hoc. 6 bulan sebelum tahapan berlangsung, kemudian 6 bulan sesudah pemilihan itu berlangsung itu berakhir sudah begitu. Kalau kita lihat dari ide dasar semangat bahwasanya dipermanenkannya Bawaslu Kabupaten ini kan bahwasanya demokrasi itu adalah proses aktif yang memang harus terus didewasakan. Jadi pendidikan politik, jadi kehadiran Bawaslu tidak lain bukan adalah pendidikan politik. Kalau kita lihat juga sejak dinaikkan nomenklatur menjadi Bawaslu, selain kewenangan untuk mengawasi, juga melakukan penyelesaian sengketa, gitu ya. Ada sengketa proses, kemudian ada sengketa, kalau sengketa hasil kan di MK gitu. Kemudian ada juga menindaklanjuti pelanggaran, ada pelanggaran pidana, kemudian ada juga pelanggaran kode etik, juga pelanggaran administrasi. Baik. Apa namanya terkait dengan situasi sekarang ini, Pak Tamimi, kan karena kita juga masih belum lepas itu dari apa namanya pandemi yang demikian menakutkan ini, dan apa namanya terkait dengan saya yakinlah kalau nanti kampanye pasti itu kumpul atau orang-orang gitu kan ya. Itu bagaimana mensiasatinya atau bagaimana sih akan dilakukan oleh Bawaslu, sekalipun memang untuk di Indragiri Hilir kan masih lama nih, masih sekitar. Katakan saja jika seandainya hal-hal seperti ini, antisipasinya bagaimana dari pihak Bawaslu sendiri? Itu kan pada prinsipnya dari kesepakatan pembahasan di DPR dulu ya, antara pihak pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR, bahwasanya pemilu itu diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dari kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan PKPU dan Perbawaslu. PKPU ini kan mengatur tentang mekanisme pelaksanaan teknis sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga sebaliknya Bawaslu juga melakukan proses pengawasan sesuai dengan mekanisme protokol kesehatan. Misalnya berpegang pada prinsip ini, itulah kira. Baik, apa namanya? Kalau kita lihat ini tujuan daripada penyelenggaraan pilkada ini untuk ya seperti tadi yang dikatakan oleh Tamimi, mencerdaskan edukasi politik kepada masyarakat. Hakikatnya ternyata dari pihak yang juga terkadang kan seakan-akan, apalagi kalau kedudukannya itu sebagai incumbent gitu loh, banyak hal-hal itu bukan kasih memberikan contoh-contoh yang tak baik dalam tanda kutip kepada masyarakat. Nah, peran Bawaslu sendiri seakan-akan kurang ini, nggak berani, apalagi kalau kepada incumbent kadang-kadang seperti itu dalam tanda kutip. Itu bagaimana itu Pak Tami mengantisipasi pandangan seperti ini? Ya, ini sebenarnya kan soalan yang sudah sekian lama, akan tetapi kalau kita lihat memang banyak faktor. Yang pertama itu kan persoalan budaya politik, kemudian juga pendidikan politik, kan. Kita berharap calon-calon, apakah ini dari perseorangan atau barangkali individu masyarakat yang dipilih politik, terlebih mereka yang memang dari partai politik itu sendiri, hanya menobatkan diri ingin jadi seorang pemimpin, ada sebuah konsekuensi kesiapan kita secara pengetahuan juga secara sikap.
Artinya di sini kita mengharap ada titik tekan bingkai politik yang memang berbasis etika dan moral begitu. Misalnya tidak mentang-mentang politik itu suatu ruang yang memang harus didapat lalu tanpa memperhatikan cara-cara yang elegan dan sesuai dengan aturan norma yang ada. Jadi sesungguhnya ruang bermain kalau kita lihat dari norma-norma hukum yang ada sebenarnya cukup banyak gitu. Jadi makanya kelemahan dari norma hukum yang ada dan sisi sumber daya Bawaslu juga barangkali mungkin ada. Nah ini dilengkapi dengan kekuatan etika moral politik kita di hadapan masyarakat sendiri. Okay. Namun di sisi lain juga segalanya itu juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk menghilangkan tradisi-tradisi politik yang memang tidak konstruktif gitu. Ini kalau kita lihat isu-isu di pilkada sekarang, kesiapan infrastruktur regulasi itu sangat luar biasa, apalagi responnya bukan hanya di lini Bawaslu, tapi juga Presiden dan Mendagri, terutama bagi calon-calon yang incumbent itu tidak sembarangan bisa menggunakan daya struktural pemerintahan itu untuk mendongkrak popularitasnya ya. Di kasus Dumai misalnya itu udah ada calon yang tersangka karena membawa PNS berkampanye gitu. Baik. Pak Bambang, silakan lanjutkan. Yang menarik Pak Ovi kalau kita kembali melihat tema kita ini menuju pemilu damai, menuju pemilu yang cerdas dan damai. Begini Pak Tamimi, tadi menarik sekali kalau Pak Tamimi sudah singgung soal pengetahuan, sikap, etika dan moral. Betul. Jadi sebenarnya selama ini sudah seberapa cerdaskah masyarakat pemilih kita? Mungkin bisa nanti dikhususkan di INHIL, seperti apa kecerdasan pemilih dalam mengikuti pesta demokrasi pilkada ini? Bagaimana Pak Tamimi? Kalau kita lihat itu kan, kalau tipe pemilih itu kan ada pemilih rasional, ada pemilih yang emosional gitu ya, ada pemilih yang psikologis. Tapi kan kita melihat hari ini masyarakat memang masih rendah pemahaman konteks memahami sosok calon itu sendiri. Makanya saya melihat begini, kata Arjuna Azra itu kan demokrasi langsung itu akan tumbuh subur dan menghasilkan hasil yang baik itu hanya diterapkan di kondisi masyarakat yang pendidikannya menengah begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi pendidikan kita di INHIL hari ini kan masyarakat memang masih pengetahuan memang masih ke bawah. Nah, ada barangkali intelektual organik, kita katakanlah intelektual menengah pada akademisi yang memang kita mengharapkan mereka menyuplai pemikiran, kemudian mentransformasi pemahaman terhadap pemimpin-pemimpin seperti apa yang layak. Nah, artinya ruang ini kurang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi makanya hari ini kita lebih mengajak bagaimana kita melakukan pendidikan politik itu sedini mungkin gitu. Makanya seleksi kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang aktif. Aktifnya dalam rangka memahami, mengamati, memahami, lalu nanti baru bisa melahirkan kultur masyarakat itu. Kita juga melihat nanti berharap beberapa kasus demi kasus, melihat rekam jejak atau kinerja, juga menjadi pendewasaan pikiran masyarakat tentang sosok pemimpin seperti apa sungguh yang baik untuk mereka pilih. Kadang-kadang begini ya Pak Tamimi ya, Pak Ovi ya. Kecerdasan pemilih kita tuh kadang-kadang sangat tinggi justru gitu. Misalnya ada slogan ambil uangnya jangan coblos uangnya orangnya. Kan begitu kan sekali. Nah, dalam konteks pengawasan Bawaslu ini seperti apa biar slogan seperti ini tidak lagi hinggap di benak-benak para masyarakat kita, sehingga kalau mengambil walaupun tidak mencoblos itu juga salah gitu. Juga tidak cerdas. Seperti apa peran Bawaslu misalnya dalam menghadapi slogan-slogan yang kayak itu? Itu Pak. Itu kan walaupun tidak etis,
kalau memang itu terrealisasi, ini sudah juga merupakan satu instrumen untuk memberikan efek jera bagi calon yang memang melakukan politik suap, ya. Iya. Tapi rata-rata masyarakat tidak begitu. Masyarakat setia. Apa yang dikasih itu yang mereka pilih. Kita berharap mereka itu berdua, begitu kan? Karena memang faktor politik uang itu memang ada faktor lemahnya pendidikan misalkan, kemudian lemahnya budaya, kemudian faktor kemiskinan. Nah, di tengah mereka lapar, mereka butuh uang, kemudian didorong pula pemahaman yang lemah, maka lengkap sudah, begitu kan? Iya. Yeah. Jadi masyarakat itu sangat konsisten. Siapa yang ngasih itu yang dipilih hari ini. Ya, menarik. Jadi sepanjang pengamatan Pak Tamimi ini sebagai Bawaslu memang orang akan memilih orang yang memberi uang. Iya. Karena begitu dalam politik uang ya. Tapi slogan ini juga didukung oleh logis yang kuat gitu. Kapan lagi gitu? Kalau nggak sekarang kita terima uangnya, besok kita juga nggak akan dapat apa-apa kan gitu. Pemilu 5 tahun sekali, dan ini aji mumpung ya, mumpung ada yang ngasih ya kita terima dan kita coblos orangnya. Ini mindset yang susah sebenarnya ini. Jadi Bawaslu punya upaya apa mengatasi atau untuk mencegah pemikiran-pemikiran yang kurang cerdas ini? Gitu. Ya. Terkait dengan strategi pencegahan politik di pemilu 2019 kemarin, kita sudah melakukan berbagai cara gitu ya. Yang pertama kita melakukan sosialisasi di lewat kantor-kantor desa hingga ke bawah. Kemudian kita juga menghimbau di seluruh masjid lewat pengawas di lini bawah. Kemudian kita juga melakukan semacam kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, UKP, dan sebagainya, membangun sebuah kesepakatan. Kemudian kita juga roadshow full ke partai politik itu, juga sekaligus memberikan semacam pembekalan bagi calon itu, agar supaya membangun akal sehat masyarakat dalam memilih itu sendiri. Namun persoalan yang sangat penting, kalau saya lihat, kalau selama ini para ilmuwan itu mengidentifikasi sebab politik uang itu karena kemiskinan, lemahnya budaya, kemudian faktor pendidikan. Nah, tidak pernah hari ini termasuk undang-undang tidak terlalu mengakomodir. Kenapa tidak peserta politik itu sendiri yang menjadi sebab utama begitu? Rasionalnya, selapar apapun orang, sebodoh apapun orang, selemah apapun budaya politik seorang itu, kalau tidak ada yang ngasih, kira-kira bisa enggak? Ada enggak sesuatu yang bisa diambil begitu? Sementara sosok mereka ini kan calon pemimpin, orang sangat dewasa, yang diharapkan nanti tampil menyelesaikan persoalan masyarakat. Jadi selama ini kita terlalu jauh mempersoalkan itu. Ya, baik. Gini, saya tertarik untuk mencoba masuk dari sisi si calonnya sendiri, Pak Tamimi ya, karena seperti yang tadi diungkapkan, seakan-akan memang masyarakat kita dalam posisi yang demikian aji mumpung dan lain sebagainya. Apakah dari Bawaslu atau memang amanah yang diemban oleh Bawaslu untuk kemudian mengeduket sendiri calon yang bersaing di pilkada, bahwa secara etika, kemudian secara norma, kemudian secara elok dan tidak elok budaya yang terkait di wilayah tempatan ini, kita tidak bisa begini, kita tidak bisa begitu, misalnya ada batasan-batasan yang seharusnya yang diperhatikan oleh para calon tersebut yang secara global berbentuk dan berimbas kepada edukasi masyarakat secara tidak langsung. Bagaimana peran Bawaslu dalam hal ini, Pak? Ya. Kalau itu kan ada peran pencegahan ya, selain
pencegahan nanti kan suatu kegiatan yang memang meminimalisir terjadinya suatu kesalahan. Jadi fungsi kita tuh hanya masuk di ya, mau masuk tahap kampanye ataupun tahap pencalonan, itu pun rata-rata sifatnya himbauan. Himbauan, kita mensosialisasikan undang-undang tentang pemilu atau undang-undang tentang pemilihan, kita juga mensosialisasikan aturan main di PKPU, kemudian kita juga menyampaikan hal-hal yang apa yang boleh dan apa yang tidak, itu tersampaikan sudah, Pak. Karena rata-rata kan kita bagi calon ini, kita berpikir bahwasanya mereka ini kan katakanlah produk atau lahir dari partai politik. Partai politik itu kan tempat sekolahnya calon pemimpin. Yang sekian lama orang ini digodok di situ lalu dihidangkan di tengah masyarakat, tentu orang-orang memang sudah siap secara pemahaman dan itu. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Tamimi bahwa partai itu pabriknya lah dalam kata ini ya, untuk menghadirkan pemimpin di tengah masyarakat. Cuma masalahnya so far dari reformasi sampai sekarang, justru yang kita lihat adalah tampilan pemimpin yang malah tidak seperti yang kita harapkan. Terbukti dengan kasus-kasus KPK yang banyak, ratusan itu pemimpin dari daerah yang kemudian diborgol dan dimasukkan ke sana dan sebagainya. Saya ingin mencoba, tadi Pak Tami bilang ada himbauan. Apakah juga seberapa powerful itu himbauan itu? Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi setelah dihimbau untuk tidak begini, tapi dilakukan juga. Apakah secara law enforcement Bawaslu ini tidak apa ya, kayak dipandang sebelah mata oleh para kontestan, apalagi partai politik, Bawaslu ini ya dalam tanda kutip seperti itu. Ada nggak kira-kira kesan seperti itu, Pak Tami? Ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat banyak juga titik lemah, Pak ya, titik lemah norma hukum dalam upaya menegakkan hukum dari persoalan pembuktian, kemudian persoalan rentang waktu dalam menindaklanjuti itu juga menjadi salah satu diskusi sangat sentral bagi pemerhati pemilu gitu kan, kendala. Makanya saya kira terlalu berharap penuh hanya dengan pendekatan hukum untuk melahirkan pemilu yang adil itu sedikit nonsen, tanpa di backup oleh pemahaman dan kesadaran penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Makanya kita berharap ada satu kesamaan persepsi bahwa untuk mewujudkan keadilan pemilu itu tidak hanya sebenarnya kan kalau pemahaman etika moral politik kita baik, artinya cadangan hukum ini, kekuatan hukum ini kan kekuatan yang memang alternatif ketika memang nakal sekali orangnya gitu kan. Iya. Ya, Mas Bambang, ini menarik Mas Bambang, karena itu tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Tamimi, banyak ternyata celah-celah yang lemah itu ya, sehingga untuk law enforcement itu agak sulit untuk dilakukan. Silakan Mas Bambang untuk dielaborasi. Ya, dari sisi hukum tadi, saya melihat apa yang diungkapkan Pak Tamimi ini luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan unsur lain yang terlibat, misalnya KPU tuh luar biasa, dia bisa bikin PKPU gitu kan, peraturan sendiri. Kalau Bawaslu sendiri seperti apa kemampuannya mengatur aturan yang bisa menjamin pengawasan dan juga fungsi-fungsi Bawaslu ini bisa optimal gitu Pak. Punya nggak kemampuan atau punya nggak kewenangan untuk membuat aturan Bawaslu seperti Bawaslu gitu? Peraturan Bawaslu itu memang sudah melekat dan memang ada, dan itulah yang menjelaskan bagaimana tata cara, strategi dan pendekatan Bawaslu dalam upaya melakukan pengawasan begitu. Termasuk kalau kita bandingkan begini Pak Tamimi. PKPU itu kan luar biasa ya, dia bisa mengatur sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang pemilu, bahkan dia bisa mengatur hal yang berbeda
seperti PKPU soal Iya. kemarin Pilpres ya. Calon. Kan ada aturan soal 2 pasang itu 50% dan lain sebagainya nggak berlaku. Itu kan Iya, PKPU. betul. Nah, itu bisa mengalahkan bahkan norma materi undang-undang. Ini luar biasa. Itu perdebatan Bawaslu ini cuman membawa-bawa apa ya yang sudah diatur di undang-undang, itulah cuman yang dipegang Bawaslu gitu. itu perdebatan yang sangat ketatanegaraan sekali gitu ya. Pada prinsipnya kan peraturan lebih rendah itu tidak boleh tensinya tidak boleh terlalu melebihi peraturan yang lebih tinggi. Ini kan hierarki perundang-undangan kan itu juga menjadi perdebatan pakar dulu kan. Iya. Itu persoalan yang sudah menjadi rekomendasi ke depan saya kira. Rata-rata pakar juga tidak mengaminkan itu. Ya, itu pada faktanya kemudian kita mendapatkan eksistensi daripada Bawaslu ini maaf kata seakan-akan sebagai pelengkap dalam pesta demokrasi yang ada saja. Tidak orang itu tadi yang saya katakan Pak Tamimi, Bawaslu kita inilah itu sesuatu yang dianggap remeh-temeh lah gitu. Justru mereka lebih takut kepada yang seperti Pak Mas Bambang tadi bilang PKPU yang PKPU-nya KPU gitu loh, yang lebih powerful. Ini kan sebenarnya Pak, kalau PKPU itu sebenarnya tidak juga menjadi hal yang ditakuti karena di PKPU itu kan hanya mengatur soal teknis dan teknis dan mekanisme proses pemilu gitu kan. Kalau Bawaslu ini tidak mengatur teknis dan proses pemilu, kan tetapi teknik pengawasan. Biasanya PKPU Perbawaslu itu lahir melihat kondisi Perbawaslu lahir melihat kondisi peraturan KPU. Misal persoalan beberapa metode kampanye oleh PKPU misalnya kan. Nah, ini juga dilihat oleh Bawaslu. Apa saja yang metode-metode kampanye yang harus menjadi objek pengawasan, seperti apa tata cara pengawasan, termasuk form-form pengawasan dan lain sebagainya. Biar supaya pola kampanye atau metode kampanye itu responsif dengan cara-cara kita mengawasi. Teknisnya bagaimana Pak Tamimi, biar masyarakat juga bisa tercerdaskan di dalam mekanisme kerjanya Bawaslu ketika melakukan pengawasan, kemudian mendapatkan sesuatu hal yang merupakan pelanggaran, itu kemudian bagaimana teknisnya? Sehingga ada punishment dan lain sebagainya. Iya. Jadi kan kalau dalam pengawasan itu kan ada temuan, kemudian ada laporan gitu kan. Kalau temuan itu kan suatu persoalan dugaan pelanggaran itu yang memang dilihat, disaksikan atau diketahui oleh penyelenggara pemilu. Dia punya inisiatif untuk langsung menindaklanjuti maksudnya begitu. Kemudian kalau sifatnya laporan ini warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai yang punya hak pilih lalu melaporkan setiap kejadian dia ketahui, dipahami atau dia lihat gitu. Nah, jadi persoalan laporan itu kita kan tentu melihat syarat formilnya dulu terkait dengan tentang waktu, kemudian termasuk juga siapa yang melaporkan dan lain sebagainya. Nanti baru masuk juga persoalan alat-alat bukti kan begitu. Ini kan dalam tahap kajian yang sangat selektif. Kenapa rata-rata kasus pemilu, bukan rata-rata ya, kenapa beberapa kasus pemilu itu kadang-kadang sulit naik? Karena persoalan bukti itu sendiri Pak. Kadang-kadang masyarakat itu mereka sampaikan laporan, akan tapi alat bukti kurang, tapi sudah expose di media gitu. Kita tentu sangat disiplin persoalan itu. Terkadang kita paham gitu, sesuatu persoalan itu benar terjadi, akan tapi kualifikasi persyaratan formil dan material itu kadang-kadang susah untuk kita kejar begitu. Ini juga kita harus jujur tentang ini, saya kira. Iya, itu kendala-kendala itu sama Bang yang akhirnya. Terutama yang paling dominan juga persoalan saksi itu Pak. Orang mana mau sibuk, orang datang ke Gakumdu, pulang balik termasuk memberi keterangan di pengadilan segala macam. Sementara mereka lebih milih kerja cari duit daripada sibuk. Iya. Masalah seperti itu Bang, yang kadang-kadang akhirnya
justru mendegradasi sendiri keberadaan Bawaslu itu kan, karena terhambat oleh proses pembuktian dan lain sebagainya, pengumpulan materi, legalitas dan sebagainya, sehingga akhirnya itu tadi banyak pekerjaannya akhirnya tidak selesai, tidak terselesaikan dengan baik. Padahal di tengah masyarakat sudah menjadi isu besar, misalnya seperti itu. Apalagi body for kita itu kan tidak seperti polisi gitu. Ada yang diduga demi untuk bukti ditahan. Kalau kita tidak. Iya, itu yang ingin saya tanyakan. Iya. Bagaimana sinergitas antara Bawaslu dengan para penegak hukum itu? Ya. Sifatnya itu kan ada sentra Gakumdu itu, sentra penegakan hukum terpadu itu kan di situ ada unsur Bawaslu, ada unsur pihak kepolisian, ada kejaksaan. Ini kan ditetapkan oleh peraturan bersamaan. Lalu proses awalnya itu kalau ada temuan dan laporan itu dibahas dan dikaji oleh Bawaslu tersendiri. Hasil kaji itu nanti ya baru masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke tahap penyidik. Tidak dari awal itu dikombinasikan dengan beberapa unsur gitu. Tidak. Penegak hukum. Paling-paling hanya pendampingan. Pendampingan saja. Iya. Silakan Mas Bang. Ini kadang-kadang yang membuat masyarakat memandang, jangankan peserta ini, masyarakat juga merasa Bawaslu terlalu bertanda arti gitu. Karena memang begini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pemilu. Misalnya perkara yang paling jelas saja lah, misalnya APK yang tidak pada tempatnya, kan ada beberapa tempat, di tempat ibadah, di tempat pendidikan, itu kan dilarang. Ya. Nah, tahu-tahu ada APK gitu. Paling Bawaslu tuh cuman turunkan, udah dibawa, besok tim sukses pasang lagi. Itu kayaknya nggak ada gunanya nih. Seperti apa ini Pak Tamimi melihat? Nanti lama-lama kan masyarakat nggak percaya lagi, ini diawasi atau tidak ini? Kalau di Inhil, Pak, alhamdulillah yang paling ribet itu kan di pemilu 2019 tadi, yang diurus itu kan selain presiden, DPD, kemudian DPR, DPRD itu kan, sangat ribet. Bahkan yang sangat, apalagi bukan partai yang kita urus, tapi pribadi masing-masing caleg itu, mereka ingin memoles dirinya masing-masing, terkadang memang banyak seperti fasilitas pemerintah, kemudian rumah-rumah ibadah. Tapi alhamdulillah kita ada pendekatan sama katakanlah tim partai atau petugas partai, tim kampanye partai itu untuk di Kabupaten Negeri Hilir itu kita memang sukses semuanya dengan pendekatan persuasif, sehingga sekecil apapun informasi itu kita tindak lanjuti dengan pendekatan persuasif itu. Kalau memang APK yang tadi misalnya Pak Tamimi, kalau misalnya ada APK calon kan jelas mukanya ada, namanya ada. Itu bisa nggak ditelusuri siapa sih yang masang gitu? Bisa nggak dipersuasif ke mereka gitu, besok jangan pasang lagi gitu? Ya, kita rata-rata di Inhil Pak, kasus ngulang itu tidak ada. Oh gitu. Iya, rata-rata di Inhil, apalagi misalnya di 9 kota. Kita memang dengan persuasif itu kita sampaikan bahwasanya tegaknya aturan kampanye, ya tegaknya hukum pemilu ini sebenarnya juga menghindari pikiran-pikiran atau dampak disintegrasi gitu. Nanti kan kalau Bapak masang kami biarkan, yang lain kan ada kecemburuan. Jadi makanya dengan kita tertib aturan tentang kampanye ini sesungguhnya untuk kepentingan bersama. Jadi makanya pendekatan ini terus kita lakukan kepada masing-masing calon itu. Makanya kalau ditemukan itu berdasarkan informasi dari siapapun, kita telepon pengawas di lini bawah, dikoordinasikan, termasuk kita juga mengkoordinasikan di level kabupaten. Kita kasih waktu 3 hari, 1 hari atau 3 hari, tidak dibuka itu kita turun, buka sendiri sama Satpol PP. Jadi kemudian setelah itu tuntas kita komunikasikan ke yang diduga masang atau calon yang bersangkutan, kita konfirmasi lagi ke yang melapor tadi. Sebab kita nanti takut
dibilang oh tidak menindaklanjuti segala macam. Ini pola inilah kita lakukan secara terus-menerus karena alhamdulillah untuk alat peraga kampanye ini memang tidak ada persoalan. Walaupun ada kesalahan kita tindak lanjuti alhamdulillah sangat mengikuti secara patuh dan amanah. Ya, artinya setidaknya masyarakat bisa melihat hal yang kecil-kecil itu kan pasti menjadi perhatian masyarakat, Ya, Pak Ahmad Tamimi. Kalau dibiarkan pasti orang tidak percaya lagi. Termasuk soal ini, nggak ada kasus yang misalnya di Tembilahan ada penangkapan pelanggaran tindak pidana politik uang misalnya. Itu kan biasanya calon banyak yang berhelah ini bukan uang tapi ini adalah bantuan transportasi. Nah, itu kan tidak diatur dalam pelanggaran. Jadi dianggap ini transportasi pemilih untuk ke tempat TPS begitu. Hal-hal yang begitu bisa diterima nggak? Ya. Supaya nanti masyarakat ini saya tidak disogok ini atau ini bukan politik uang gitu. Tapi ini bantuan dari calon supaya kami bisa pergi ke tempat TPS walaupun hari itu kami tidak bekerja libur. Digajilah dia satu hari 150.000 misalnya. Ini cara-cara orang menghalalkan ini kalau begitu Pak Tamimi. Modus. Ya. Jadi sebenarnya kampanye itu kan sebuah proses menyampaikan visi dan misi, upaya mempengaruhi masyarakat pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi dan program atau citra diri, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menindaklanjuti politik uang itu juga memang kumulatif sesungguhnya itu. Di sini Pak sulitnya Pak ya. Ada materi, kemudian ada unsur citra diri di situ. Apa unsur citra diri di situ? Unsur citra diri misalnya nomor urut partai atau logo partai atau memang calon itu sendiri. Jadi sesungguhnya memang di sini ada sisi lemah. Kalau seandainya dikasih hanya membisu gitu, ini saya kira agak sulit untuk dibuktikan kecuali memang dengan kecermatan atau teknik-teknik atau terobosan hukum yang memang sangat luar biasa bisa membuktikan hal ini. Jadi makanya saya bilang kalau memang betul-betul kita pelajari di titik lemah peraturan itu memang segalanya bisa digunakan. Karena unsur kumulatif itu tadi. Iya, makanya kalau kita lihat secara global gambaran besarnya memang semuanya muaranya mungkin kepada calon-calon ya. Kalau calon itu sendiri bisa menjadi seorang manusia yang memang patut untuk dipilih dengan citra diri. Ya, citra diri yang menampilkan bahwa saya adalah orang baik yang taat hukum dan sebagainya. Saya kira masyarakat juga akan dengan sendirinya. Terkait dengan hal ini yang Pak Tamimi sudah berada di Bawaslu sekian lama, idealnya, impiannya Pak Tamimi sendiri untuk Bawaslu yang ideal itu sebenarnya harus seperti apa sih Pak? Bawaslu yang ideal ya? Iya. Idealnya Bawaslu itu Bapak maunya seperti apa sih sebenarnya? Iya. Biar tidak seperti ini yang dianggap orang sebelah mata dan diremehkan sebagainya itu. Iya. Ini salah satu juga menjadi bahan diskusi supaya Bawaslu menjadi full. Jadi kan idenya lembaga Bawaslu ini kan punya penyidik sendiri, seperti polisi sendiri, penyidik sendiri, penuntut sendiri, seperti ideal KPK gitu kan, dan juga punya peradilan khusus milu sendiri. Dengan begini dia bisa menata secara mandiri. Dan juga misal batalnya beberapa kasus misal di beberapa daerah, ini juga salah satu mungkin ada ketidaksinkronan antara mungkin di lini penyidik, kan pemahaman tentang unsur itu beda-beda antara mungkin pihak kepolisian, Bawaslu dan juga pihak kejaksaan. Makanya setelah mereka dibangun dalam rumah sendiri seperti idealnya lembaga KPK itu, ini lebih mudah. Iya. Jadi memang betul-betul kekuatan dan power itu dari dalam sendiri gitu ya. Iya. Tidak menggantungkan diri kepada menggantungkan nasib sendiri kepada orang lain gitu loh. Ya karena itu tadi antara satu unsur baru yang lain akhirnya tidak connect dengan baik lah. Akhirnya Bawaslu dianggap
kayak macan ompong gitu yang tidak bisa melakukan sesuatu. Silakan Mas Bambang. Jadi itu menariknya Pak Opi ya, Pak Tamimi tadi menyampaikan bagaimana Bawaslu yang ideal harus punya kekuatan mitigasi ya, mulai dari legal strukturnya harus lengkap gitu masuk perbaikan norma itu luar biasa, tapi kita sadar itu tidak mungkin. Yang realistis saja lah sekarang ini. Menurut dari sisi perhatian pemerintah ya, dari sisi perhatian pemerintah itu penganggaran untuk Bawaslu dan Panwas di tingkat ini kabupaten kecamatan itu kira-kira bagaimana Pak Tamimi melihatnya? Apakah terasa seperti anak tiri ini kalau seandainya melihat anggaran yang disediakan untuk pengawasan pemilu? Kalau penilaian saya pribadi itu yang ada itu barangkali ya rata-rata dalam diskusi itu yang dibahas itu memang bukan persoalan infrastruktur asupan anggaran, tapi lebih kepada titik lemah norma hukum, kemudian persoalan kewenangan tadi ya, kewenangan Bawaslu memang ketika ada kasus itu dia tidak bisa menahan langsung, tidak bisa menyita langsung, artinya menggunakan body force-nya untuk mengamankan segala alat bukti segala macam itu. Nah, artinya kan misal dalam 1 minggu ada laporan masuk atau temuan masuk, kita punya waktu misal 1 minggu misal mengkaji itu, kalau dalam pihak kepolisian itu kan sudah kekhawatiran hilangnya bahan bukti segala macam bersaksi kan itu sangat dicermati tentang itu, dan kita berada di ruang kosong tentang itu. Ya, Mas Bambang, bisa dibayangkan sebenarnya kalau saatnya Bawaslu ini tampil seperti yang ideal diimpikan oleh Pak Tamimi, kan saya yakin itu para calon-calon itu takut itu, nggak berani gitu. Dan itulah, dari situlah lahir pemimpin-pemimpin yang ideal, pemimpin-pemimpin yang kita impikan gitu, karena itu, memang udah tersaring sendiri kan akhirnya nanti masyarakat bisa melihat sendiri gitu. Nah, kendala-kendala seperti ini yang memang kemudian mau tidak mau Bawaslu harus melakukan pencerdasan kepada masyarakat secara mungkin dengan cara yang lain lah mungkin gitu saya kira. Kira-kira ini perannya Bawaslu sendiri dalam mencerdaskan masyarakat ini secara realnya gimana ini? Karena kalau tadi kan tugas utama itu kan di dalam pengawasan gitu kan ya. Dalam pencerdasan masyarakat sendiri itu realnya gimana yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, pertama Pak ya, saya komentari persoalan harapan kita untuk melahirkan pemilu lebih baik, ya, dan mencerdaskan hidup masyarakat. Saya berpikir persoalan kekuasaan ini sama dengan ini adalah sebuah candu, baik pun infrastruktur hukum. Namun kalau dari segi pemahaman dan budaya katakanlah peserta pemilu atau partai politik ini masih belum dibenahi, juga begitu. Kita berkaca dari misal berapa hebat kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Ada enggak efek jerah, malah kasusnya mungkin bertambah. Nah, terlebih kekuatan Bawaslu begitu, misalnya selengkap apapun itu, pemainnya banyak begitu kan, Bawaslu jumlahnya sedikit. Jadi makanya di sini kita menyatakan persentase hanya dominan mengharapkan pemilu yang adil dan damai hanya tertumpang pada pendekatan hukum, ini agak sedikit lemah. Artinya butuh pendekatan yang memang integratif begitu. Jadi pendekatan hukum oke, pendekatan kewenangan secara struktural Bawaslu oke, tapi bagaimana masyarakat juga dikemas, bagaimana partai politik juga dikemas, begitu. Makanya di sini penting upaya mendewasakan demokrasi itu. Mendewasakan demokrasi itu artinya kita harus melakukan transformasi atau pendidikan politik masyarakat tadi, sebagaimana yang Bapak tanyakan tadi. Nah, pendidikan politik masyarakat hari ini saya kira memang persoalan sejauh mana mereka memahami pentingnya seorang pemimpin itu bagi dirinya, bagi daerahnya, gitu. Kan rata-rata mereka memandang pemimpin itu kan persoalan orang lain, gitu.
Pemimpin itu kan persoalan enaknya sendiri. Jadi makanya siapa pemimpin, kondisi kami tetap sama. Padahal setiap waktu mereka tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan. Ketika jalan mereka rusak bertahun-tahun tidak diperbaiki, mereka lupa bahwasanya itu adalah soal kebijakan. Ketika taraf pendapatan hidup mereka atau ekonomi mereka itu tidak juga beranjak berubah, mereka lupa kalau itu ada persoalan kebijakan, ada korelasi erat dengan pemimpin yang cerdas begitu. Ini Saya makanya juga, ya, ya. saya juga udah dengan Mas Bambang juga sering berdiskusi gitu ya. Kadang-kadang juga Mas Bambang ya sekarang ini malah partai politiknya ya, sudah tidak percaya dengan partai politiknya Mas Bambang. Ya, partai politik justru dianggap sebagai sarang, ya sarang apalah gitu yang kemudian tidak melahirkan pemimpin yang bisa mempresentasikan ini dengan baik. Silakan Mas Bambang. Ya, ini termasuk soal kepercayaan ini Pak Opi ya Pak Tamimi. Pemerintah, saya kemarin ada baca melalui Kominfo masih mentargetkan partisipasi publik yang tinggi ya di pilkada di tengah pandemi ini gitu, masih di atas 70% gitu. Terkait dengan partisipasi publik dalam pemilu, kita tahu memang negara kita memang kisarannya pernah sampai 60-an ya, 60%. Kemarin waktu pilpres luar biasa peningkatannya, itu 80% pemilih gitu sudah memberikan hak pilihnya gitu. Jadi indikator pemilih cerdas salah satunya adalah partisipasi pemilih. Kalau Bawaslu perannya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ini karena begini, ini salah satu contoh kecil ya Pak Tamimi ya. Kadang-kadang dari sisi DPT saja, daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementara dilakukan oleh Pantarlih, nanti kan ada panitia pemutahirannya itu selalu sampai kapanpun, bahkan sampai pemilu yang 2019, itu orang yang udah meninggal masih ada. Itu ada nggak peran Bawaslu di sini dalam meningkatkan ini partisipasi? Jangan kalau diundang orang yang mati terus orang aja nggak akan datang dia kan, itu udah pasti nggak akan milih gitu. Kalau datang bubar loh. Ini kadang-kadang juga merendahkan partisipasi pemilih ini kadang-kadang Pak Tamimi. Bagaimana peran Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini? Dalam konteks Riau yang saya tahu, kalau partisipasi Bawaslu dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, itu jelas dalam proses pendataan daftar pemilih. Kalau kita lihat itu kan ada beberapa daftar pemilih itu dilakukan secara berkelanjutan. Ada kalau tidak salah untuk Kabupaten Nihil ini ada 3 kali rekomendasi Bawaslu agar supaya DPT itu diulangi lagi. Karena memang hasil kerja real oleh PPDP di tingkat bawah itu kadang-kadang terkadang setelah diproses di aplikasi KPU terkadang error. Artinya yang meninggal itu muncul lagi. Ini proses kerjanya aplikasi. Jadi, kalau murni menggunakan data KPU, saya yakin data yang murni. Nah, makanya dalam peraturan itu, KPU ini kan tidak bisa meninggalkan basis data dari Mendagri. Capil itu. Makanya kadang-kadang setelah masuk dalam aplikasi itu kadang di bawah muncul yang segala macam. Maka dalam proses Bawaslu kan setiap data masuk itu dikaji, kemudian dicek lagi di bawah. Kira-kira masih ada persoalan, masih ada yang belum masuk, yang meninggal juga masuk, atau yang masuk umur belum masuk, maka direkomendasikan dilanjutkan lagi proses pendataan tersebut. Ini 3 kali, ini menandakan bahwasanya peran Bawaslu untuk pemantapan DPT itu efektif. Sehingga kalau kita lihat di Inhil memang persoalan DPT itu di hari H itu kan tidak ada persoalan, barangkali persoalan pemilih yang pindah segala macam itu aja lagi, atau persoalan yang tidak datang di TPS. Ini pengalaman nih Pak Obi ya, saya dari dulu jadi KPPS ya, itu persoalannya jadi persoalan besar gitu. Seringkali orang yang tidak tercatat di DPT itu memaksa, kadang-kadang dipakailah PKPU yang misalnya boleh pakai KTP tapi nanti setelah jam 12 itu kan dalam rangka
memaksimalkan surat suara tambahan. Kalau takutnya nanti kalau di awal Ya. yang udah masuk DPT kan tidak bisa memilih karena suaranya habis. Jadi seringkali sengketanya itu di situ. Dan ini menjadi bahkan juga menjadi apa ya, strategi bagi tim sukses. Jadi yang DPT yang nggak jelas, nggak ada orangnya itu dimanfaatkan untuk menggolkan tujuan mereka. Ini pernah nggak atau bagaimana cara mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini nih Pak Matamili? Inhil itu kalau tidak salah ada sekitar 6 lokasi ya. 6 lokasi ada pemilihan berkelanjutan itu. Berkelanjutan itu karena ada satu TPS itu hanya satu warga memang orangnya KTP luar menggunakan hak suara. Menggunakan hak suara di situ. Makanya oleh Bawaslu yang satu suara itu direkomendasi untuk lakukan pemilu ulang. Kita sungguh sangat cermat dan transparan persoalan ini. Kalau untuk itu cukup bisa diantisipasi karena kita tata cara pemilihan di hari itu kita juga melihat partisipasi dari masing-masing partai politik merekomendasikan saksi mereka di situ. Terkait dengan keberadaan Bawaslu yang di Inhil ini, demi luasnya wilayahnya, dan salah satu wilayah yang paling sulit di Indonesia karena pulau-pulau, kemudian kondisi alamnya dan lain sebagainya. Bagaimana antisipasi terhadap hal-hal tersebut? Karena ya berarti dengan kondisi alamnya demikian, berarti Bawaslu Inhil juga termasuk Bawaslu istimewa di Indonesia karena hal-hal yang seperti itu. Bagaimana mengantisipasi hal itu sehingga Bawaslu bisa mengawal dengan baiklah keseluruhan wilayah yang ada di Inhil ini? Ya. Kita ada penataan organisasi Bawaslu itu. Misalnya kalau untuk pengawas kecamatan itu total semua kan ada 20-an. Kemudian ada pengawas di tingkat desa dan kelurahan. Itu kan sejumlah desa dan kelurahan yang ada di Inhil. Sekitar 260-an. Kemudian ada lagi pengawas di level TPS. Nah, kita meyakini bahwasannya dengan jejaringan tingkat pengawasan yang memang lengkap sampai di bawah, kemudian didukung lagi dengan teknologi katakanlah Android misalnya, ini sudah menjadi ruang yang sangat memudahkan bagi kita. Tinggal lagi bagaimana kita memberi pemahaman kepada pengawasan di tingkat bawah tentang mekanisme pengawasan, kemudian termasuk form-form pengawasan, data-data yang dicari, kemudian indikator-indikator persoalan memang layak untuk sekecil apapun ria, mereka itu kita tuntut untuk berkomunikasi dengan pengawas yang lebih atas. Jadi artinya Bawaslu aktif. Selain juga Bawaslu aktif, kita juga mengajak Bawaslu untuk membangun masyarakat aktif. Masyarakat aktif, ya. Jadi Pak Obi, karena waktu sedikit nih saya mau nanya mungkin terakhir pertanyaan saya Pak Tamimi. Terkait sengketa ini, sengketa pemilu itu sering dimulai dari yang paling bawah gitu. Kita ambil C plano lah. C plano itu kan harus dibuka terakhir kalau ada yang sengketa yang apa C06 ya kalau nggak salah itu. Kalau yang dulu itu berita acara penghitungan suara itu di Sakti beda, kadang-kadang di KPPS-nya beda. Seperti apa Bawaslu menyelesaikan hal ini gitu? Karena nanti kalau nggak diselesaikan di bawah, karena sering menjadi strategi menggelembungkan suara atau misalnya mencuri suara orang lain dengan mengubah, mungkin nggak ada kerjasama antara KPPS dengan tim sukses lah begitu atau di PPS kelurahan. Ya, kalau dalam proses pemilu 2019 ini kan secara laporan maupun temuan ini kan belum ada kita dapatkan begitu. Akan tetapi kalau memang usaha untuk merayu itu memang
kita tidak menafikan cenderung ada begitu kan. Misal sederhana, misal jika saya menjadi penyelenggara pemilu di kecamatan dulu gitu, itu malah di proses rekap itu ada tawaran mau berapa misalnya gitu. Nah, di sinilah sesungguhnya tidak bisa dapat kita katakan bahwasanya penyelenggara pemilu itu di lini bawah itu memang objek orang-orang yang dirayu begitu. Iya. Kait dengan kalau ada ketidaksinkronan data, ya, kalau tidak ada kesinkronan data, maka itu biasa itu kan dilakukan proses penghitungan ulang, dicocokkan antara surat suara yang masuk, kemudian dengan absen, ya, kemudian presentasi surat suara cadangan, disinkronkan sampai pada titik temu. Oke. Saya kira jadi selesai. Ya, saya kira memang namanya mekanisme yang sudah digambarkan itu bisa menghasilkan pemilu yang pemimpin yang baik lah di kemudian hari. Karena waktu kita ini Pak Tamimi, mungkin satu juga pertanyaan terakhir bagi saya dari saya, apa kira-kira harapan Pak Tamimi sebagai Bawaslu untuk menghadapi pilkada yang di Inhil sekitar setahun setengah lagi kira-kira ya, atau 2 tahun lagi yang akan datang itu. Apa kira-kira kendala yang akan dihadapi dan bagaimana antisipasinya, kira-kira bagaimana? Silakan Pak Tamimi. Saya kira kalau hari ini kan wujud kita itu ingin melahirkan pemilu yang damai, adil, kemudian dapat hasil yang berkualitas. Ini harapan bersama. Kita mengharapkan hari ini, karena tahapan belum berjalan, secara organisasi kita juga belum kita terus melakukan transformasi pemahaman masyarakat. Kemudian kita mengharap partai politik hari ini terus berjalan mempersiapkan calon-calon yang akan dihidangkan nanti. Karena seleksi pimpinan ini adalah proses yang aktif lah ya. Seleksi adalah proses yang aktif. Hari ini sedang berjalan, melakukan penilaian, pengamatan, penilaian, kemudian melihat figur-figur yang memang mainstream begitu. Jadi makanya menyeleksi pemimpin itu tidak cukup hanya ketika masuk tahap kampanye, oh ini loh pemimpin kita, kalau pemimpin kita tidak mau begitu. Hari ini kita harapkan masyarakat hari ini jeli melihat itu. Kemudian termasuk juga kaum intelektual menengah itu juga terus mengedukasi tentang seperti apa pemimpin yang baik untuk negeri ini. Itu saya kira proses pendewasaan demokrasi yang sangat penting untuk seleksi pemimpinan ke depan. Dengan begitu ada semacam seleksi sosial. Kalau hanya sebatas seleksi administrasi, Pak, ini kan orang-orang yang amoral saja bisa lulus di administrasi. Persyaratan di misal di pasal 7 Undang-Undang Pilkada misalnya kan. Nah, orang-orang yang yang hanya dominan banyak uang, orang-orang yang populer, tapi bukan yang memiliki kualifikasi kepemimpinan. Jadi makanya saya menyarankan tidak hanya ada mekanisme administrasi untuk menyeleksi seorang pemimpin, tapi harus ada mekanisme sosial di situ. Ya, mekanisme sosial itu nanti makanya kita berharap peran para sarjana ini juga penting untuk melihat kecerdasan intelektualnya seperti apa, kecerdasan emosional terkait dengan kepeduliannya seperti apa, termasuk kecerdasan spiritualnya seperti apa. Nah, kita harapkan pemimpin itu pemimpin yang betul-betul paham kondisi Inhil, tahu peta persoalan Inhil, dan punya alternatif jawaban. Baik, saya kira pemirsa resepsi pilkada, sebuah pengharapan dari seorang komisioner Bawaslu terhadap hasil yang nanti akan dilahirkan dari pesta demokrasi di Indragiri Hilir beberapa tahun yang akan datang, ini menjadi sebuah hal yang patut kita apresiasi dan juga menjadi catatan bagi setiap bakal calon pemimpin yang kebetulan pada acara resepsi pilkada ini sudah banyak yang tampil dan kemudian ada beberapa lagi yang tampil dalam acara resepsi pilkada ini. Saya mendengarkan dan menyaksikan acara kita khusus pada saat ini, sehingga paling tidak
harapan-harapan dari Pak Tamimi dan harapan tentu saja harapan bagi kita semua melahirkan melaksanakan pesta demokrasi yang cerdas, lalu memilih pemimpin yang dengan cerdas, lalu menghasilkan pemimpin yang cerdas juga demikian. Saya kira silakan. Makanya melihat program Akademik TV ini kita sangat mengapresiasi sesungguhnya. Kita mengharap kampus, kemudian komunitas-komunitas pemuda, organisasi OKP dan lain sebagainya juga menggemburkan ini. Artinya menguji. Betul. Jangan mereka hanya berhasrat, tetapi uji pikiran mereka itu. Nanti akan tersisih sendiri yang tidak berkualitas itu. Betul. Ya itu memang salah satu daripada misi kami di dalam melaksanakan acara resepsi pilkada ini. Terima kasih Pak Tamimi waktunya. Sangat kami apresiasi sekali karena kehadiran Bapak ini sebagai komisioner dari Bawaslu memang sangat penting di acara resepsi pilkada ini karena nanti akan menjadi acuan kan dari bakal calon yang sudah ataupun nanti akan tampil kembali di acara resepsi pilkada, sehingga tadi harapan kita menghasilkan pemimpin yang baik khususnya untuk Indragiri Hilir. Pak Maman, terima kasih waktunya sudah menemani saya. Oke, kepada seluruh pemirsa juga terima kasih sudah berpartisipasi di dalam menyaksikan acara ini. Silakan share seluas-luasnya agar apa yang disampaikan oleh Pak Tamimi ini sampai kepada kita semua, khususnya kepada pemilik suara yang ada di Indragiri Hilir, sehingga bisa memilih dan menggunakan haknya di dalam memilih pemimpin dengan baik. Dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk sehingga berhasil melahirkan pemimpin yang betul-betul bisa mewakili rakyatnya dengan baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.